Assalamualaikum, selamat bergabung kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama Bu Tati. Hari ini kita akan mempelajari teks editorial atau tajuk rencana. Hal-hal yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian teks editorial 2. Fungsi dan tujuan teks editorial 3. Struktur teks editorial 4. Ciri teks editorial 5. Kaidah kebahasaan 6. Tipe editorial dan 7. Analisis teks editorial. 1. Pengertian teks editorial. Teks editorial merupakan karangan argumentatif yang ditulis oleh redaktur media massa tentang hal-hal yang bersifat faktual dan aktual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, dijelaskan bahwa yang dimaksud editorial adalah artikel dalam surat kabar mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar, majalah, tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Fungsi teks editorial 1. Menunjukkan solidaritas kepada masyarakat 2. Menjelaskan kepada masyarakat mengenai peristiwa tertentu, agar berita tersebut tidak sekedar menjadi isu, tetapi menjadi laporan peristiwa yang mempunyai bukti dan data yang akurat. Struktur teks editorial 1. Pembuka atau teras atau lead 2. Pengembang atau tubuh berita atau body 3. Penutup atau kaki berita atau leg. Mari kita pelajari apa itu teras atau lead berita. Jenis-jenis teras berita 1. Wallet, teras berita siapa? Republika.co.id, Surabaya, gelandang timnas Indonesia U19 Muhammad Kaffiatur Rizky meneteskan air matanya setelah mencetak gol pertamanya di Piala AFF U19 atau ASEAN U19 Boys Championship 2024. Ia menjebol gawang Timor Leste lewat gol indah dalam kemenangan 6-2 melawan Timor Leste U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa 23 Juli 2024 malam. 2. Watlet, teras berita apa? Rabu, 23 Juli 2024, Republika, penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa di SMA dinilai positif oleh sekolah DIDI. Meski Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, mulai memberlakukan kebijakan ini secara nasional pada tahun ajaran 2024/2025. Namun sekolah-sekolah di DIY sudah melaksanakan peniadaan jurusan ini selama 2 tahun ini. Contoh OneLite, Rabu, 23 Juli 2024, Republika, bertepatan dengan Hari Anak Nasional, HAN 2024, Indonesia Institute for Social Development, ISD, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengesahkan rancangan peraturan pemerintah, RPP, kesehatan. Hampir 1 tahun setelah Undang-Undang Kesehatan diberlakukan, pemerintah belum juga mengesahkan RPP Kesehatan. Ketentuan peralihan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengharuskan penyusunan RPP Kesehatan sebagai aturan turunan diselesaikan paling lambat 1 tahun setelah undang-undang tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 8 Agustus 2023. Berikutnya contoh Werelit, teras berita di mana? Rabu, 23 Juli 2024, Republika, sekolah negeri maupun sekolah swasta di DIY sudah melaksanakan peniadaan jurusan ini sebagai implementasi kurikulum Merdeka, IKM. Salah satunya SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, MUHI, yang sudah menerapkan peniadaan jurusan ini selama 2 tahun terakhir. Contoh nomor 5, Wailet atau teras berita mengapa? Rabu, 23 Juli 2024, Surah An-Nur ayat 43 mengandung misteri yang menarik untuk didiskusikan. Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan awan kemudian menurunkan keberkahan dari langit ke bumi. Juga berbicara tentang gunung. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut. Alam tara anna laha yuzja sahaban, thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukamanan, fatara alwadqa yakhruju min khilalihi, wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min baradin, fayusibu bihi man yasha'u, wa yasrifuhu an man yasha'u yakadu sana barqihi, yadhhabu bil absar. Teras berikutnya adalah quotation lead. Contoh, Ayunda punya obsesi memiliki sebuah balai bengong.
gazebo khas Bali, untuk bersantai di sore hari. Namun, halaman rumahnya sangat terbatas. Tak cukup untuk meletakkan sebuah gazebo yang kecil sekalipun. Rasanya bukan hanya Ayunda yang memiliki obsesi seperti itu. Memiliki sebuah balai bengong memang menyenangkan, karena bisa digunakan untuk menyantap makanan ataupun untuk sekedar duduk-duduk berkumpul bersama keluarga. Namun, lagi-lagi, terbatasan lahan menjadi batu sandungan untuk membuat sebuah balai bengong di rumah. 9. Question lead. Teras berita pertanyaan, Kamis, 8 Mei 2008, Kompas. Mengapa tidak ke lantai bawah lebih dulu? Inilah konsep dasar rumah panggung. Di sini, kami melakukan kegiatan utama di lantai atas, jawab Santo panggilan akrab Santoso W. Rekso Projo. Konsep bertinggal seperti ini umurnya sudah tua sekali. Dulu, nenek moyang kita membuat struktur yang dinaikkan, karena beberapa alasan seperti menghindari binatang buas, dan mencegah kelembaban, terutama pada lingkungan berair. Pada rumah panggung modern milik Santo, arsitek sekaligus pemilik rumah ini, Anda dapat menyaksikan bagaimana konsep rumah panggung tradisional diterjemahkan dalam bangunan modern. 10. Deskriptif lead. Teras berita pemaparan. Seusai peluncuran bukunya yang berjudul Indonesia Unggul dan peresmian toko buku Gramedia di Grand Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, berkesempatan mengunjungi teras Kompas di ketiga OR Grand Indonesia. Di tempat ini, Presiden menyaksikan sendiri terobosan teknologi dalam jiwa jurnalisme Kompas yang terwujudkan dalam portal berita kompas.com, TV streaming Kompas TV, Kompas e-paper, dan Pus Informasi Kompas, PK. Di sela-sela itu, Presiden juga menerima penjelasan dari CEO Kompas Gramedia Agung Adi Prasetyo, yang didampingi oleh Presiden Komisaris Kompas Gramedia Jakob Otama dan Direktur Eksekutif Kompas.com Tauk Hamiharja. 11. Naratif lead. Teras berita bercerita. Keberadaan mangrove di pesisir utara Gresik saat ini terancam punah. Mangrove tersebut tidak terurus dan tidak lebih dari 1% di ciri panjang pantai Gresik, Jawa Timur. Mangrove sebagai ekosistem hutan pantai ini memiliki fungsi penting sebagai pelindung pantai dari ancaman ombak dan tsunami. Selain fungsi SIK melindungi pantai, mangrove berperan penting sebagai habitat biota bernilai ekonomis, seperti ikan, udang, dan kepiting. 12. Exclamation lead. Teras berita menjerit. Tolong, tolong. 3 bocah yang tewas tenggelam saat berenang di bekas galian bebatuan di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Senin 19/1 malam, akan dimakamkan hari ini. 13. Associated Press lead. Teras apa? Tunisia menyelenggarakan pemilihan presiden secara bebas untuk pertama kali dalam sejarah negeri ini. 14. Explosive lead. Teras mengejutkan. Teras ini merupakan teras berita yang umumnya digunakan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa mengejutkan atau tidak terduga seperti layaknya bom yang bisa meledak sewaktu-waktu. Susunan bahasa dibuat mencekam. 15. Epigram lead. Teras epigram. Teras ini merupakan teras berita yang memakai ungkapan berupa kata bersajak atau kata yang sangat puitis. 16. Summary lead. Teras ringkasan. Dalam pertemuan APC di Beijing, Joko Widodo bertanya kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping, apa 3 faktor kesuksesan Tiongkok? Jawabannya, parpol yang bersatu, visi jangka panjang, dan infrastruktur. 17. Parodi lead. Teras menyindir. Sinisme terhadap jumpalitan politik elit yang sering digambarkan dengan kalimat, negara kok dienggodolanan. Menemukan pembenaran lewat cermin kemelut penyelenggaraan negara dan pemerintahan hari-hari ini. Berbagai manuver politik, unjuk kepentingan penguasaan sumber daya kekuasaan, saling menelikung antar elit, juga rekayasa-rekayasa hukum. Kental di tengah friksi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Kepolisian Republik Indonesia. Berikutnya adalah pengembang tubuh berita body. Yang berfungsi sebagai penjelasan sudut pandang yang diangkat penulis. Disinilah dibutuhkan opini. Terakhir, penutup atau kaki berita leg. Penutup kaki berita merupakan akhir teks berita yang berisi penutup berita berupa simpulan dan solusi. Selain struktur di atas, teks editorial juga terdiri dari 1. Lead yang berisi opini oposisi penulis. 2. Sanggahan pihak oposisi. 3. Alasan analogi. Dan 4. Simpulan yang tegas.
Kaidah dan ciri kebahasaan teks editorial. 1. Berisi opini tentang isu yang sedang hangat dibicarakan. Contoh kata-kata yang menjadi ciri penanda opini, mungkin, sebaiknya, diperkirakan. 2. Dilengkapi fakta untuk memperkuat argumentasi. Kaidah bahasa ketiga yaitu menggunakan bahasa yang memengaruhi pembaca. Keempat, menggunakan kalimat yang efektif, yaitu singkat, padat, jelas, dan dapat dipahami. 5. Pemakaian istilah tertentu sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Berikutnya adalah tipe editorial. Ada yang berupa pujian, memaparkan atau menginterpretasikan, mengkritik, dan mengajak persuasi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.